Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah prediksi Mei 2024. Aku nanti akan membagi dalam dua tahap ya. Yang pertama mengenai cinta atau relationship, yang kedua mengenai kondisi general atau keuangannya kamu. Jadi nanti akan ada dua di masing-masing file ini. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu atau pilih gambar. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu untuk melihat prediksi di bulan Mei 2024. Percaya dengan intuisi kamu, apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga. Kalau kamu sudah menentukan gambar pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan dulu untuk poin pertama mengenai cinta dan relationship kamu di bulan Mei 2024. Bisa buat kamu yang jomblo atau buat kamu yang sudah punya pasangan. Kita lihat bareng-bareng ya. Ada Ace of Cups, ada The World. Nah, aku rasa di sini kalau misalnya kamu dalam kondisi jomblo, masih single, ada kemungkinan kamu akan kenal dengan satu orang atau kamu akan memulai kisah cinta baru kamu di bulan Mei ini. Jadi siap-siap aja dengan kabar baru itu. Aku rasa di sini akan menjadi sebuah kisah cinta yang indah karena diawali dengan sesuatu yang sangat manis. Jadi di sini kelihatannya kamu dan dia saling jatuh cinta. Gitu. Jadi di sini nggak cuma kamu doang yang akan memberikan energi romance itu, kalian berdua bersama-sama. Dan kemungkinan juga di sini aku akan dapat banyak berita bagus ya. Kelihatannya ada beberapa teman-teman aku yang sering nonton videoku kelihatannya akan menikah di bulan Mei ini. Terutama buat kamu yang memilih file 1 barangkali. Ya, atau kalaupun di sini bukan mengenai pernikahan, bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang potensial banget untuk menjadi jodohnya kamu. Yang mana nanti kamu akan memulai kisahnya di bulan Mei, lalu entah di bulan atau tahun kapan nanti kamu akan bener-bener menjadi pasangan yang menikah gitu di sini. Tapi yang pasti aku rasa karena dua kartu openingnya di sini punya energi yang sangat kuat ya mengenai harmoni. Jadi aku rasa kamu akan bisa menikmati banyak hal di hubungan ini. Jadi akan ada banyak kegembiraan. Memang aku di sini nggak bilang bahwa hubungan kamu dan dia akan mulus aja. Akan ada sih beberapa hal yang harus jadi pelajaran antara kamu dan dia, tapi lebih banyak bahagianya. Jadi kalau sebelumnya kamu ada trauma mengenai kisah cinta atau pernah sangat gagal di kisah cinta kamu, aku rasa membuka hati kamu akan memberikan kesempatan yang bagus untuk menarik lebih banyak energi bahagia yang berhubungan dengan kisah cintanya kamu. Gitu sih di sini. Aku rasa karena sudah saling jatuh cinta, jadi effort, perhatian, dan energi yang diberikan untuk hubungan ini akan seimbang antara kamu dan dia. Aku lihat seperti itu. Kalau kamu sudah punya pasangan ya kelihatannya bulan Mei bisa menjadi awal pembuka atau mungkin dimana kamu akan ada fase perubahan energi lah. Kalau yang sebelumnya sering banget berantem atau banyak hal yang nggak sesuai, sulit untuk dipersatukan, aku rasa bulan Mei akan lebih damai antara kamu dan dia. Kelihatannya seperti itu ya. Ada Five of Wands di sini, namun juga hati-hati di bulan Mei ini kalau misalnya ada pihak luar yang menjadi pemicu pertengkaran antara kamu dan dia. Pihak luar itu macam-macam ya. Bisa aja rekan kerja, teman-teman, atau mungkin juga keluarga dari salah satu pihak yang mungkin bikin kamu dan dia ada sedikit miskomunikasi, atau mungkin ada obrolan yang harus lebih kamu dalami dengan pasangan kamu. Terutama kalau memang di sini udah mengarahnya ke hubungan yang serius gitu ya, ke pernikahan. Tapi kalau misalnya hubungan ini masih baru banget atau mungkin nggak ada kak, aku tuh masih jomblo gitu ya, ini aja aku nonton videonya masih jomblo gitu, aku rasa di sini pesan buat kamu berarti jangan terlalu memusingkan apa kata orang mengenai status kamu yang single hingga detik ini, karena itu akan merusak energi kamu, merusak apa ya, rasa divine mekanisme kamu untuk bertahan bahwa aku pasti akan bertemu dengan dia di timing yang paling tepat. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang meremehkan kamu atau mungkin mempertanyakan kenapa umur sekian belum nikah gitu, ya udah senyumin aja. Kenapa kok belum pacaran? Senyumin aja gitu di sini. Karena itu bisa malah membuat kamu ngerasa kayak apakah jodohku jauh? Jangan-jangan iya jauh, atau mungkin aku nggak layak, aku nggak pantas. Karena dengan begitu kamu justru akan menurunkan energi kamu untuk bisa menarik orang yang sebenarnya potensial banget nih ke depannya buat jadi pasangan yang lebih
harmoni gitu, penyatuan antara kamu dan dia. Dan iya, di sini pada apapun yang terjadi di bulan Mei nanti mengenai relationship atau kisah cinta yang sudah kamu tunggu-tunggu itu, ketenangan akan membawa kamu pada kedamaian, dan ketenangan kamu akan lebih mungkin untuk menarik energi dia, si calon pacarnya kamu atau calon jodohnya kamu itu. Jadi tetaplah tenang di sini, dan tetaplah bahagia dengan apa yang sudah kamu dapatkan sejauh ini. Dan kalau misalnya kamu ngerasa, aduh Kak, aku tuh sebenarnya masih ada perasaan, masih mengharap-harapkan mantan, atau mungkin masih marah dengan mantan yang pernah meninggalkan aku gitu, maka coba pelan-pelan lepaskan energi itu, kayak mengikhlaskan mantan kamu bahwa dia memang sudah nggak bisa bersama dengan kamu, atau di sini kamu maafkan dia, orang-orang yang mungkin sebelumnya pernah ada relationship dengan kamu dan mungkin meninggalkan luka yang cukup dalam di hati kamu. Pelan-pelan lepaskan, karena di sini sekali lagi kedamaian hati kamu akan bisa menarik energi si orang baru, kayak gitu di sini. Jadi The Hermit ini sebenarnya energi mengenai kebijaksanaan, kedewasaan, bagaimana kamu menghadapi sebuah situasi, menghadapi situasi kamu yang mungkin sekarang single dan yang seperti itu. Tenang aja di sini, karena aku rasa kamu punya banyak skill, bakat, hal-hal spesial tentang kamu yang mungkin kamu ngerasa kayak apa ya yang spesial tentang aku, tapi si orang baru ini bisa menangkap dan melihat bahwa kamu spesial dan layak buat dimiliki, layak buat memulai sebuah kisah bersama gitu loh di sini. Dan ya, sebenarnya kunci untuk memulai sebuah relationship atau mempertahankan relationship yang bahagia dengan pasangan kamu adalah kebahagiaan kamu sendiri. Jadi kalau sekarang kamu bahagia, kamu akan menarik energi orang yang sudah bahagia dengan dirinya, orang yang damai dengan hatinya, sehingga kedamaian dan kebahagiaan ini berpotensi memulai sebuah kisah yang indah. Atau mungkin kalau kamu sudah punya pasangan, rasa bahagia dan energi yang positif dari kamu akan membuat hubungan kamu akan semakin membaik ke depannya gitu loh di sini. Jadi aku rasa bulan Mei akan mudah-mudahan memberi banyak warna baru di kamu, sehingga kamu di sini nggak lagi menyalahkan diri kamu, tapi kamu mulai punya optimisme bahwa aku baik, aku layak, aku berharga. Walaupun mungkin di masa lalu aku pernah berbuat salah, tapi sekarang aku menyadari kesalahanku, aku memperbaiki banyak hal, dan aku siap untuk memulai hal-hal yang lebih positif ke depannya bersama dengan orang baru atau pasanganku yang sekarang dengan kondisi yang lebih baik, kayak gitu sih. Jadi buat yang milih gambar pertama, ini masih sangat potensial buat bulan Mei menjadi bulan yang indah buat kamu di romance terutama ya. Dan poin lain yang juga kamu harus perhatikan mengenai kisah cinta kamu ya, di sini in control. Jadi tetaplah terkontrol. Jadi mulailah sebuah kisah cinta tanpa tekanan, no pressure. Jadi jangan sampai kamu ya udahlah aku pacaran dengan siapa aja, yang penting aku nggak ditanyain kapan pacaran, kapan nikah gitu ya. Jangan kayak gitu juga, karena di sini untuk memulai sesuatu yang baru yang benar-benar seperti yang kamu harapkan, jangan sampai karena kamu tertekan gitu loh ya. Dan di sini juga kalau misalnya kamu menyadari ada beberapa kebiasaan buruk yang sebenarnya kamu sudah sadar itu kebiasaan buruk, maka coba pelan-pelan dikurang-kurangin dan ganti dengan situasi atau kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif buat kamu, untuk tubuh kamu, untuk batin kamu, untuk mental kamu, kayak gitu ya. Karena kamu sangat layak buat bahagia. Aku rasa kedamaian kamu akan membawa kamu ke dia sih di sini kelihatannya ya. Ada cheers ya, kamu sangat, ini dua kartu yang bercerita mengenai perayaan ya. Jadi selebrasi kebahagiaan, nikmati momennya di bulan ini. Kapanpun masa dimana kamu akan bertemu dengan dia, apakah benar-benar akan bertemu atau mungkin kamu masih harus sedikit menunggu kehadiran dia, tetaplah nikmati momennya kamu gitu loh di sini. Jadi karena yang bisa memberikan kebahagiaan buat kamu ya diri kamu sendiri, maka berbahagialah agar nanti si orang yang baru datang ini melihat, oh kamu bahagia. Ketika kamu bahagia, kamu semakin cantik, kamu menarik, kamu mengeluarkan segala skill, energi, bakat yang kamu punya, sehingga itu menjadi hal yang unik tentang kamu dan dia tertarik untuk bisa bersama dengan kamu gitu ya. Kemudian ini ada peace. Iya, di sini kedamaian sih. Aku rasa bulan Mei mengajarkan banyak hal tentang kedamaian. Jadi kalau misalnya kamu selama ini sering banyak bertengkar antara logika dan hati kamu mengenai kisah cinta kamu, mempertanyakan banyak hal, kapan aku punya pacar, kapan aku menikah,
pantas nggak ya aku dibersamakan dengan orang yang baik? Sangat pantas di sini. Jadi aku rasa kedepannya mudah-mudahan, aminin, kamu akan bersama dengan seseorang yang hubungannya tuh lebih damai, membawa banyak kedamaian. Udah nggak berantem-berantem seperti dulu lagi gitu. Entah kamu sudah punya pasangan atau belum ya. Dan di sini ada harmoni antara kamu dan dia. Jadi saling ngobrolnya enak, komunikasinya enak, saling memahami hobi, kegemaran atau pekerjaan masing-masing kayak gitu. Dan akan ada pengertian yang lebih dalam di sini. Makanya sekarang kamunya harus lebih bijak tentang penilaian diri kamu ke diri kamu sendiri. Karena kalau kamu ingin dipahami oleh pasangan kamu nanti, ya kamu harus bisa lebih dulu memahami diri kamu sedalam-dalamnya gitu loh di sini. Karena hubungan yang damai, bahagia, dan dalam kontrol itu nggak datang gitu aja, tapi sesuatu yang harus kamu usahakan kayak gitu. Dan kamu sangat bisa untuk mendapatkannya sih kalau aku lihat dari energinya ya. Dan aku rasa ini buat relationship, aku akan masuk mengenai kondisi general dan juga keuangan atau finansialnya kamu di bulan Mei 2024. Ada King of Wands, ada Knight of Pentacles. Aku rasa bulan Mei akan mengajarkan teman-teman di sini mengenai tanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang harus kamu ambil mengenai pendidikan, karir, atau keuangan, maka pelajari baik-baik dulu. Kamu mau kuliah di mana? Kamu mau investasi apa? Kamu mau ngambil nggak proyek yang ditawarkan kepada kamu? Pelajari baik-baik dulu. Pertimbangkan resikonya apa, kebaikannya apa, dan semuanya harus kamu pahami. Jangan sampai kamu mengambil keputusan karena dipaksa, karena diancam, yang seperti itu. Karena King of Wands ini adalah kondisi di mana kamu harus bertanggung jawab penuh pada apapun keputusan yang sudah kamu ambil. Makanya karena di sini tanggung jawabnya pure, mutlak di tangan kamu, kamu harus pertimbangkan sebaik-baiknya. Apapun itulah di sini. Terutama keputusan-keputusan besar yang berpengaruh besar di kehidupan kamu. Ya, gitu sih di sini. Dan Knight of Pentacles, kalau misalnya teman-teman sedang menunggu kabar baik mengenai pekerjaan atau mungkin finansial, aku rasa akan ada kabar baik di sini. Dalam hal apapun itu, setelah mempertimbangkan sesuatu yang sudah kujelaskan tadi. Dan di sini juga bulan Mei hati-hati buat teman-teman, lebih bijak dalam mengatur keuangan. Karena di sini kadang ada barang-barang yang pingin kita beli karena lucu, karena lagi viral, karena pingin punya juga FOMO gitu ya. Maka coba ditanyakan lagi, emang kamu butuh nggak barang ini? Atau mungkin sekedar FOMO atau ikut-ikutan aja. Kalau emang butuh, tanyakan lagi ke diri kamu, butuhnya sekarang banget ataukah bisa ditunda, kayak gitu di sini. Jadi kebijaksanaan kamu dalam keuangan di bulan Mei akan membuat kamu belajar mengenai banyak hal dan lebih humble sih di sini mengenai keuangan kamu. Karena ya kalau misalnya nggak direm-rem ya, kita semua pengen beli semua barang di dunia ini, tapi butuh nggak, urgent nggak gitu ya. Ada The Star. Kalau memang teman-teman sedang mengejar atau berusaha meraih sesuatu, harapan itu masih ada. Jadi di sini apapun lah ya, dalam hal apapun, kesempatan itu akan ada, atau bahkan kesempatan itu sudah ada di depan mata kamu, tinggal kamunya yakin atau enggak untuk mengambil sesuatu itu. Memang sih kalau kamu berpikir akan ada sesuatu yang harus kamu pelajari, sesuatu yang mungkin kamu harus pindah kota, pindah negara, atau mungkin pisah sama keluarga demi menggapai sesuatu yang kamu impi-impikan ini. Tapi worth it buat kamu jalani. Memang ketika menjalaninya nanti kamu harus punya banyak, atau mungkin harus punya energi buat berubah, beradaptasi. Tapi ya kalau ini bisa membawa sesuatu yang positif buat kamu, maka jalani aja. Karena mungkin kalian sudah ada di usia yang memang harus mengambil sebuah keputusan, terutama untuk menggapai impian-impian kamu. Impian mengenai karir, ataukah mengenai keuangan, ataukah mengenai pendidikan, kayak gitu di sini. Karena di sini ada kupu-kupu yang cukup besar ya ukurannya. Jadi memang harus ada perubahan yang besar sih aku lihat. Transformasi kamu menuju kamu yang lebih baik, kamu yang sudah belajar mengenai banyak hal, kamu yang akan lebih bijak ke depannya dan bahagia untuk diri kamu dulu gitu loh di sini. Ya. Yes, di sini ada kartu The Death. Ini kartu yang bercerita mengenai transformasi seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi perubahan menuju ke sesuatu yang lebih fresh, lebih baru, lebih optimis, lebih sesuai dengan apa yang kamu mau. Memang di sini nggak segampang yang aku bilang ya, tapi
kamu sangat punya kesempatan buat berubah. Dan jangan melihat kalau misalnya kamu punya masa lalu yang buruk, maka masa depan kamu suram, gelap. Enggak, karena kamu belajar dari yang lalu, entah itu pengalaman kamu atau pengalaman orang tua kamu membesarkan kamu. Tapi kamu di sini sangat punya kesempatan untuk mengukir sesuatu yang indah ke depannya nanti. Memang nggak mudah, nggak selalu mulus, tapi bisa sangat kamu usahakan untuk ke sana. Finansial yang stabil, pekerjaan yang bagus, atau pendidikan yang seperti apa yang kamu harapkan, kayak gitu. Ya, harapan itu ada, tapi memang harus mau berubah, harus mau beradaptasi. Pesan pentingnya seperti itu. Dan di sini aku mau lihat juga dari pesan semesta sih secara general ya. The Wheel of Fortune. Aku percaya pada apapun yang semesta berikan kepada saya. Di bulan Mei nanti akan ada perubahan besar yang aku lihat di sini. Sebuah kondisi yang mungkin kamu sekarang masih bingung bagaimana memecahkan masalahnya, bagaimana mengatasinya, tapi semua akan baik-baik aja. Tapi yang baik-baik aja ini nggak datang tiba-tiba, ini sesuatu yang kamu usahakan. Makanya ketika mengambil keputusan, pikirkan baik-baik dan humble. Dalam artian, orang lain boleh ngasih saran, tapi pada akhirnya ya kamulah yang harus punya keberanian untuk memutuskan mau ke sana, ke sini, atau ke situ gitu. Ya, dan mudah-mudahan pilihan kamu akan membawa banyak kebaikan, nggak cuma buat kamu, tapi buat orang-orang di sekitar kamu. Kemudian ini The Hierophant ya. Aku siap untuk cinta dan belajar. Ini kartunya hampir mirip energinya dengan kartu The Hermit, hampir mirip ya. Belajar. Jadi bulan Mei aku rasa kamu akan belajar banyak mengenai penerimaan ke diri kamu, mengenai belajar untuk mencintai. Mencintai siapa? Mencintai diri sendiri dulu. Setelah itu mencintai orang lain, pasangan kamu, calon jodohnya kamu, keluarga dan sebagainya, kayak gitu. Dan ini bercerita mengenai kebijaksanaan sekali lagi. Aku rasa bulan Mei menjadi bulan yang penting ya, bulan Mei tahun ini, karena ini akan membuka banyak kunci, kesempatan-kesempatan yang nanti efeknya besar banget di masa yang akan datang atau di bulan-bulan selanjutnya. Maka perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik. Jangan mengambil keputusan gegabah, jangan mengambil keputusan karena dipaksa atau di bawah tekanan yang kamu asal ngambil keputusan gitu loh di sini. Ya, karena bulan Mei aku rasa bulan dimana kamu belajar. Karena di Hierophant ini kartunya kartu zodiak Taurus yang pas banget di bulan Mei ini ya kan. Buat kamu yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Jadi itu belajar mengenai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. The High Priestess, intuisiku akan membimbing aku untuk menemukan kebenaran. Jadi ini hampir sama ya. Kalau di sini bukunya masih tertutup, ada kunci di sana. Kalau di sini bukunya sudah terbuka dengan kunci yang ada di sana juga. Jadi aku rasa segala keputusan kamu, mudah-mudahan intuisi kamu akan membimbing kamu lah, terutama dalam mengambil keputusan besar ya di sini. Dan aku rasa di sini kamu sebetulnya adalah orang yang punya kekuatan besar untuk dewasa dalam mengambil keputusan, bijak, unik dengan caranya kamu. Dan di sini kamu juga punya wisdom ya, punya kebijaksanaan kamu sendiri. Jadi aku rasa itu yang akan membuat banyak orang percaya untuk mungkin kamu harus mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang. Nah, mereka percaya sama kamu kayak gitu. Jadi di sini aku rasa aku rasa bulan Mei tidak terlalu menakutkan lah buat teman-teman yang memilih gambar pertama. Ada banyak kebahagiaan secara umum dan pelajaran yang banyak di sini. Semakin mendewasa gitu ya. Aku mau lihat sih di sini dari charm zodiak ya. Zodiak ini bisa saja orang yang nanti akan punya koneksi dengan kamu di bulan Mei nanti. Sun, Moon, Rising bisa, atau ini zodiaknya kamu. Scorpio, Sagittarius, Pisces, Taurus, Gemini, Capricorn. Lalu unsur nama orang-orang yang bisa kamu temui atau punya arti penting di bulan Mei nanti. Ada H, F, P, Q, U, E, N, Y, V, I, X. Ini X bisa orang lama atau mantan pacar kamu barangkali, dan W. Kemudian tanggal penting di bulan Mei nanti ya, 25, 13, 18, 21,
30, 19, 4, 28, 12, dan 23. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi bulan Mei kamu. Semoga bulan ini kamu dilimpahi banyak bahagia dan kegembiraan. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, akan aku lihatkan di sini prediksi bulan Mei 2024. Yang pertama akan aku lihatkan mengenai relationship atau kisah cinta kamu. Ini bisa buat kamu yang jomblo, single, atau yang sudah punya pasangan. Kita lihat bareng ya. Bulan Mei akan seperti apa kisah cinta kamu? Eight of Pentacles. Ada Four of Wands. Kalau misalnya di sini kamu single, aku rasa akan ada seseorang yang mulai tertarik sama kamu. Mulai pingin serius sama kamu. Dan intensitas dia memang pacaran buat serius, bukan buat main-main. Jadi kelihatannya dia ini sudah cukup memperhatikan kamu beberapa bulan atau minggu ini sebetulnya. Tapi mungkin baru ada keberanian dia untuk mengungkapkan atau mungkin berani bilang cinta di bulan ini, gitu ya. Dan di sini juga kalau misalnya pun nggak ada kak gitu ya, kayaknya nggak ada deh kak, kayaknya belum ada deh kak gitu kan. Ya silakan kamu di sini fokus dulu dengan apa yang menjadi kegiatan kamu sehari-hari. Kalau kamu lagi sekolah ya fokus dengan sekolah kamu. Kalau kamu udah kerja fokus dengan kerjaan kamu. Karena di sini aku rasa dia akan datang justru di saat kamu lagi nggak kepikiran banget mengenai pacar atau jodoh. Di saat kamu lagi sibuk dengan kegiatan kamu sehari-hari itu, tiba-tiba dia datang aja. Jadi kayak wow, kejutan nih. Jadi kamu selama ini memperhatikan aku gitu loh. Tapi memang intensitasnya langsung serius sih. Kartu Four of Wands ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai pernikahan sebetulnya. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya pasangan ya, di saat reading ini ada intensitas bahwa dia sudah mulai lebih serius gitu energinya buat membawa hubungan kamu dan dia ke pernikahan. Dan yang calon pacar kamu ini juga emang melihat kamu itu orang yang potensial buat dia bawa sebagai calon istri atau calon suami. Gitu sih di sini. Karena kamu terkaget-kaget, kelihatannya memang dia yang jatuh cinta duluan sama kamu gitu. Jadi kalau emang kamu sudah menunggu, aminin aja dan doakan semoga memang orang ini memang yang terbaik buat kamu. Karakternya, pembawaannya, bagaimana dia memperlakukan kamu, kesetiaannya, kerja kerasnya gitu ya untuk hubungan ini gitu sih. Jadi ya tetaplah semangat dan sibuk dengan kegiatan kamu sampai nanti kamu akan terkaget-kaget, oh ternyata aku dinyatakan cinta nih gitu. Ada Four of Swords. Kemungkinannya gini, dia adalah orang yang sebetulnya hadir buat kamu, entah kamu sadari atau tidak. Dia cukup perhatian sama kamu di sini, bahkan bukan cukup sih, banyak banget perhatiannya sama kamu, terutama di saat kamu lagi sakit. Dan somehow karena di sini dia sudah meniatkan untuk menemani kamu dalam suka dan duka, maka kalau nanti akan ada momen dimana kamu lagi kena masalah yang bikin kamu stres banget, atau mungkin katakanlah kamu sakit gitu ya di bulan Mei ini ya, sakitnya mudah-mudahan sakitnya cuma sakit-sakit flu yang ringan gitu ya, dia hadir buat kamu untuk menunjukkan perhatiannya bahwa dia peduli. Dan ada ya, kalau perhatian berarti ada sesuatu dong yang mungkin memang arahnya lebih kepada relationship gitu. Tapi yang pasti di sini di bulan Mei nanti teman-teman diminta buat lebih tenang pikirannya mengenai jodoh. Karena kalau aku lihat semakin teman-teman khawatir, semakin teman-teman kepikiran, dia justru makin jauh gitu loh. Tapi semakin kamu relax, semakin kamu santai, semakin kamu ya sudah mengenai cinta dan jodoh aku serahkan ke Tuhan, timing terbaiknya aku gitu. Nah pada saat itulah justru dia akan tertarik nih sama kamu energinya, bahkan buat tahap yang sangat serius sekali gitu. Dan di harapannya di sini aku rasa ada banyak energi mengenai pernikahan gitu, ada banyak energi mengenai keseriusan. Mungkin di sini memang teman-teman banyak yang sudah kayak getol banget ya, kayak aduh kapan gitu, atau mungkin efek dari lebaran kemarin yang mana mungkin banyak yang nanyain kamu kapan kamu nikah, kapan kamu punya pacar gitu. Tapi di sini sih intinya nikmatin aja momen-momen kamu bersama sahabat-sahabat kamu, momen-momen kamu bersama dengan keluarga kamu. Karena
itu akan membuat kamu lebih rileks sih kalau aku lihat di sini. Dan juga mengenai jodoh erat kaitannya dengan apa rencana Tuhan buat kamu, takdirnya kamu gitu kan. Jadi jangan merasa gagal kalau kamu iya ya teman aku sudah nikah, udah punya anak, sementara aku seumuran sama dia, kayaknya lebih cakep aku, lebih pintar aku, tapi kenapa kok dia. Jangan gitu juga, karena setiap orang kan, aku sering bilang ya, punya timing yang beda-beda. Jangan melihat bahwa status pernikahan atau status pacaran itu sebagai sebuah keberhasilan atau kegagalan. Karena kalau kamu melihat itu sebagai keberhasilan atau kegagalan, lebih mungkin kamu ngerasa, aduh kok gagal ya sebagai manusia. Ya nggak juga gitu, belum ketemu aja, belum ada timing yang pas aja. Jadi tetaplah bahagia dengan diri kamu. Intinya aku pengen bilang kayak gitu. Karena bisa jadi memang Tuhan meminta kamu untuk bersabar sedikit, atau mungkin ada sesuatu yang harus kamu selesaikan dulu. Mungkin tentang diri kamu. Kalau misalnya kamu masih ada trauma, kamu mungkin di sini Tuhan pingin kamu healing dulu, pingin menyembuhkan luka batin kamu dulu sebelum kamu memulai sebuah relationship yang jauh lebih sehat gitu loh buat kamu. Supaya nanti kamu lebih fokus, lebih bisa energi kamu sepenuhnya buat hubungan ini, nggak lagi membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, nggak membanding-bandingkan si orang baru ini dengan orang lama kayak gitu. Jadi ketenangan kamu adalah kunci dari dimulainya hubungan kamu yang baru. Mudah-mudahan sih di bulan Mei ini. Dan iya, aku rasa di sini bisa jadi kisah cinta kamu ini seperti lagu barunya Tiara Andini ya, yang judulnya Kupu-Kupu. Andai cinta setangkai bunga, ya itu. Intinya sih di sini selalu ada kesempatan. Jadi sabar aja. Dia worth it buat ditunggu gitu di sini. Dan buat kamu juga selalu kasih kesempatan ke diri kamu untuk kenal dengan dia lebih dalam. Kalau nanti ada yang berusaha pendekatan ke kamu, mulai ngobrol, mulai ngajak jalan, kasih kesempatan dulu ke diri kamu. Bisa jadi mungkin dia secara fisik atau mungkin pembawaan bukan tipe yang kamu mau, tapi bisa jadi setelah kamu ngasih kesempatan ke diri kamu buat kenal dengan dia, kamu jadi punya poin lain mengenai dia. Oh, ternyata dia baik, ternyata dia apa-apa gitu. Gitu sih di sini. Jadi ngasih kesempatan kepada diri kamu lebih tepatnya untuk kenal lebih dalam, itu sih intinya ya. Dan aku mau lihat poin-poin lainnya di sini. Ada talking, iya sih di sini aku rasa akan ada dating atau mungkin jalan-jalan kemana bersama gitu ya, ngobrol lebih dalam antara kamu dan dia, seseorang yang baru sih di sini. Energinya sih lebih ke energi orang baru ya, gitu. Dan kalau misalnya kamu sudah punya pasangan, sudah pacaran cukup lama, aku rasa kembali menumbuhkan momen-momen dating, ngobrol bareng lagi, itu akan semakin membuat hangat hubungan kamu dan dia. Dan di sini friendly berarti ya nyaman lah, ada rasa nyaman yang luar biasa ketika kamu bersama dengan dia. Mulai tertarik buat lebih tahu banyak, tertarik buat tukar pikiran kayak gitu. Dan mungkin juga di sini saling berkirim pesan ya, mungkin mengenai WhatsApp atau mungkin pesan-pesan dalam aplikasi yang lain kayak gitu. Itu sih. Iya, di sini aku rasa ada sebagian yang memilih gambar kedua ini, ada yang masih stuck atau masih belum bisa terbebas dari masa lalu. Bisa aja sebagian dari teman-teman di sini ada yang masih berharap pada mantan, atau mungkin masih ada rasa sakit hati mengenai kisah cinta kamu sebelumnya kayak gitu. Jadi susah melepas si orang lama. Entah itu kamu masih berharap untuk dia kembali mencintai kamu, atau mungkin kamu justru sebaliknya sangat marah, sangat dendam ke dia. Itu energinya sama sebetulnya. Berarti kamu masih kecantol di orang lama. Nah, energi ini kurang baik buat kamu. Makanya di sini kenapa ada kartu, baru sadar aku kenapa ada kartu Four of Swords. Kamu diminta buat pelan-pelan menerima keadaan, melepas, mengikhlaskan, berdamai dengan kondisi, healing gitu. Bener-bener menyembuhkan luka hati kalau luka hati itu masih ada. Karena di sini kalaupun ada si orang baru, kamu masih bertahan ke yang lama gitu loh. Entah dengan rasa cinta yang masih ada atau kebencian kamu yang masih ada di hati kamu. Ya, kayak gitu. Makanya di sini upayakan buat move on. Pelan-pelan lepaskanlah si orang lama ini. Karena kalau kamu
masih ada orang lama tapi ada orang baru, kamu jadi cenderung buat membanding-bandingkan si orang lama dengan si orang baru. Oh, dia kurang baik, kurang apa ya, bukan kurang baik tapi kurang ganteng, kurang cantik, kurang duit, kurang apa gitu loh. Jadi membanding-bandingkan, yang mana itu nggak bagus buat hubungan kamu dan dia, karena terganggu dengan si orang lama yang sebenarnya dia udah nggak ada di hidup kamu gitu loh saat ini, gitu sih. Jadi coba pelan-pelan lepaskan dan ikhlaskan kalau kamu bener-bener ingin sebuah kisah yang lebih shiny, lebih manis gitu kedepannya, lebih serius lebih tepatnya. Pigeon healing, ya ini ada beberapa kartu yang meminta teman-teman buat healing. Healing di sini nggak cuma sekedar jalan-jalan ya, tapi bener-bener healing yang baiklah, aku akan mengikhlaskan pelan-pelan. Dalam doa kamu, doakan aja mantan kamu kayak, ya sudah, aku ikhlaskan mantanku, semoga kamu bahagia dengan jalanmu dan semoga aku bahagia setelah aku ikhlas melepaskan kamu gitu di sini. Dan juga mudah-mudahan kisah kamu dengan si orang baru ini bebas dari toxic relationship atau relationship yang gak sehat. Dan di sini mudah-mudahan setelah itu kamu siap untuk perjalanan kisah cinta kamu selanjutnya. Jadi di sini intinya kamu harus damai dulu, tenang dulu. Setelah itu aku rasa ada energi orang baru yang akan datang sih. Ya, jadi tolong dilepaskan dulu situasi yang sudah lama ini gitu ya. Dan ini untuk kisah cinta aku akan masuk ke bagian general atau finansialnya kamu ya di bulan Mei 2024. Ada The Empress di sini. Kemungkinan besarnya akan ada banyak kabar gembira sih mengenai keuangan. Jadi akan ada kesempatan lah kalau teman-teman di sini berharap ada pekerjaan baru yang lebih baik atau mungkin yang seperti itu, kesempatannya sangat besar di sini. Ada, tinggal gimana kamu mau nerima atau tidak. Tapi karena di sini gambaran orang ini memakai sayap kupu-kupu, berarti dari penawaran yang sangat besar dan menggiurkan ini, kamunya harus mau beradaptasi. Mungkin kamu di sini akan dapat tawaran kerja tapi mungkin beda kota, di kota lain atau negara lain. Kamu harus pisah dari orang tua kamu barangkali seperti itu. Atau mungkin kamu jadi harus dapat pekerjaan yang mungkin ini bukan bidang yang kamu mau. Kamu harus adaptasi banyak banget demi penyesuaian itu. Jadi ada kemungkinannya demikian. Tinggal gimana kamunya mau terima atau tidak. Dan pelajari baik-baik ya. Mudah-mudahan aja sih kesempatan ini adalah sesuatu yang bisa membawa banyak kebaikan buat kamu, keberkahan gitu ya. Gak cuma uang tapi keberkahan, kedamaian hati, kegembiraan, kumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi sama kamu, itu kan juga rezeki gitu. Mudah-mudahan ya. Ada Five of Wands di sini. Secara general kalau misalnya teman-teman ada yang sedang bukan musuhan sih, mungkin beda pendapat, beda opini, salah paham. Nah, mudah-mudahan teman-teman di bulan Mei ini bisa menyelesaikan itu semua. Dan jangan terlalu tersulut kemarahan di bulan Mei ini, karena kemungkinannya ada beberapa orang yang bikin kalian sebel. Entah apa itu, mungkin dari pihak keluarga atau teman, sahabat-sahabat, atau mungkin di lingkungan pekerjaan, seperti itulah. Sabar-sabar dan jangan tersulut emosi. Pikir dulu, pakai otak, dinginkan dulu hati, baru setelah itu ya bicarakan baik-baik. Jadi jangan tersulut emosi, karena ini bisa bahaya buat nama baik kamu. Jadi kalau ada tiba-tiba yang ngegosipin kamu nggak baik, ngefitnah kamu, coba ditelaah baik-baik lah siapa nih yang menyebarkan fitnahnya, ngobrol dulu sama dia. Jadi nggak perlu langsung maki-maki atau marah-marah. Jadi itu penting ya. Ada Queen of Pentacles, ini satu lagi kartu yang bercerita mengenai healing. Karena Queen of Pentacles ini seorang healer atau penyembuh. Jadi kalau misalnya teman-teman di bulan Mei ini mulai ngerasa badan mulai nggak enak, atau mungkin rasa-rasanya penyakit-penyakit lama mulai agak kambuh lagi, apapun itu, nggak ada salahnya kamu mulai memperhatikan lebih baik. Mungkin dari makanan kamu, gaya hidup kamu, mungkin juga jam tidur, stresnya kamu. Kalau emang butuh bantuan dokter atau psikolog, datangi mereka. Itu akan membantu kamu. Gitu di sini. Memang cari uang itu penting, pingin punya tabungan banyak penting, tapi kesehatan kamu adalah investasi terbesarnya kamu. Jadi jangan sampai kamu ambruk gitu, makanya hati-hati. Ya, terutama kalau misalnya ada gangguan dari pihak luar yang bikin stres, coba dikurang-kurangin nih di sini, karena dari tadi ada kartu yang bercerita mengenai kesehatan kamu.
Tapi di sini teman-teman sangat kuat ya. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa, sangat tangguh kalau kulihat-lihat di sini. Jadi ya mudah-mudahan sih bulan Mei adalah momen bulan dimana teman-teman akan belajar banyak mengenai mengikhlaskan, melepaskan, menerima kebahagiaan yang baru, dan mengerti dan memahami bahwa kalian sangat kuat, sangat tangguh di sini. Dan kadang sebuah kondisi yang menyebalkan dan gak enak itu gak harus dilawan dengan kasar atau dengan kemarahan atau emosi negatif. Kadang sesuatu atau seseorang yang negatif itu bisa lebih luluh kalau misalnya kamunya sabar menghadapinya atau menghadapi dia dengan kelembutan gitu sih. Ya aku nggak tahu ya apa yang akan terjadi karena ini general reading buat banyak orang, tapi kelembutan kamu adalah kunci dari kedamaian hati kamu selama bulan Mei nanti. Gitu ya. Dan aku mau lihat juga di sini beberapa poin lain. Kondisi general kamu ya, pesan penting di sini. Ada Six of Pentacles. Aku memberi dan menerima pada apapun yang universe atau semesta berikan kepada saya. Jadi percaya aja di bulan Mei ini, apapun yang datang kepada kamu, yang enak-enak, mungkin yang kurang enak, itu memang sudah rencana semesta buat kamu untuk kebaikan kamu. Jadi aku rasa ada 2 poin sih, memang di sini akan ada banyak kebaikan, tapi juga ada beberapa hal yang membuat teman-teman akan belajar mengenai banyak hal gitu di sini. Dan juga pesan penting lainnya, kalau selama ini teman-teman banyak yang mungkin kamu sibuk ya, sehingga lupa buat bersedekah, berdonasi, berderma buat orang-orang sekitar yang membutuhkan, maka nggak ada salahnya kamu berdonasi atau mungkin memberikan sedikit dari apa yang kamu punya buat orang lain. Nggak harus banyak kok. Somehow kalau duka aku lagi kere banget nih bulan Mei, misalnya lagi banyak pengeluaran setelah lebaran, nggak harus banyak kok, 5.000, 10.000, asalkan kamu di sini meniatkan untuk hal-hal baik, maka yakin deh itu akan membantu kamu di sini. Lebih mudah-mudahan aja itu bisa membuka banyak peluang buat kamu juga. Jadi donasi kamu selain menolong orang lain, mudah-mudahan bisa menolong diri kamu sendiri gitu ya. Lalu ada Ten of Cups di sini. Iya, di sini lebih banyak bahagianya sih. Jadi walaupun memang ada sedikit tantangan, tapi aku rasa lebih banyak bahagianya di sini. Aku punya semua yang aku harapkan di relationship aku. Jadi di sini nggak cuma mengenai relationship sih. Bagaimana hubungan kamu dengan keluarga, hubungan kamu ke diri kamu sendiri, dan juga sih mudah-mudahan sekali lagi akan datang seseorang yang memang niatnya itu sudah seserius itu, membangun sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, hangat, saling perhatian, saling pengertian kayak gitu. Mudah-mudahan. Dan ya semoga bulan Mei menjadi bulan yang penuh kehangatan dan keberkahan buat kamu yang memilih gambar kedua ya. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Aku membuat keputusan tanpa tekanan. Jadi kalau nanti di bulan Mei ini teman-teman harus membuat keputusan besar ya, seperti aku bilang tadi, yang memaksa teman-teman untuk beradaptasi, untuk berani keluar dari zona nyaman, maka lakukanlah tanpa tekanan. Jadi memang sesuatu yang sudah kalian pikirkan, sudah dipertimbangkan, dan untuk kebaikan teman-teman. Memang sih tantangannya ada, tapi kalau ini keputusannya kamu ambil dengan bulat dan sudah dengan banyak pertimbangan, mudah-mudahan semua akan baik-baik aja dan itu akan menjemput banyak rezeki baik buat teman-teman. Entah di keuangan, kesehatan, dan juga kewarasan mental gitu ya, dan kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Dan ya, aku mau lihat dari charm. Ini adalah zodiak kamu atau zodiak orang-orang yang akan punya koneksi dengan kamu di bulan Mei ini. Ada Cancer, Sun, Moon, Rising bisa ya, Cancer, Capricorn, Scorpio, Taurus, Aries, Aquarius. Kemudian unsur nama orang-orang yang akan terhubung dengan kamu di bulan Mei ini ada J, K, G, C, A, U, L, R, D, O, T, dan F. Kemudian tanggal penting di bulan Mei ini 9, 16, 29, 22, 10, 1 hari ini, 6, 15, 30, dan 5. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi bulan Mei. Aku doakan semoga bulan Mei menjadi bulan yang penuh bahagia buat kalian semua. Ada banyak hal positif yang datang dan kalian bahagia di sepanjang bulan Mei ini. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, karena aku lihatkan di sini mengenai prediksi bulan Mei 2024. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu mengenai kisah cinta atau relationship kamu sepanjang bulan Mei nanti. Ini bisa buat kamu yang single atau buat kamu yang sudah punya pasangan. Kita lihat aja ya. Apa kabar baiknya? Ada Ten of Pentacles, The High Priestess. Nah, kalau misalnya di sini kamu single, kemungkinan besarnya kamu akan mendapatkan kabar baik ya. Selama bulan Mei nanti bisa aja mengenai seseorang yang emang sudah punya rasa serius yang oke banget lah. Kalau memang teman-teman di sini mengharapkannya sudah serius memikirkan pernikahan, maksudku seseorang yang datang dari keluarga yang sangat harmonis, seseorang yang punya harapan atau impian bersama dengan kamu kelak akan membangun sebuah keluarga yang hangat, yang penuh dengan sukacita, secara keuangan tercukupi, bahkan lebih dari cukup kayak gitu. Dan ya, seseorang ini sangat dekat dengan keluarganya. Jadi apapun background keluarga kamu, aku rasa ini bisa menjadi kabar baik lah buat teman-teman. Dan aku lihat di sini dia membawa energi, dia kesetiaannya sangat baik. Secara finansial dia juga udah bagus. Atau mungkin kalaupun dia sekarang masih kuliah, dia benar-benar serius banget dengan kuliahnya, karena dia tahu bahwa bekal untuk membangun karir atau bisnis dimulai dari pendidikannya dia. Dan ya di sini dia nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, penampilannya biasa aja tapi humble gitu. Walaupun mungkin berkecukupan tapi humble, nggak aneh-aneh gitulah. Dan di sini juga kalau aku lihat dia akan sangat terpesona dengan kamu yang tidak terlalu banyak mengumbar kehidupan kamu di sosial media. Jadi mungkin kamu di sini punya sosial media, tapi nggak semuanya tuh kamu bagikan gitu loh. Jadi itu yang membuat dia merasa kamu punya sisi misterius, yang itu bisa membuat dia sangat tertarik sama kamu. Dan di sini dia juga melihat kamu sebagai orang yang sangat dewasa, orang yang sangat bijak, punya penampilan yang enak dilihat, dalam artian sangat mungkin baju-baju yang kamu pakai adalah baju-baju yang masuk kategori sopan untuk wilayah Indonesia lah. Kalau kamu saat ini tinggal di Indonesia atau dimanapun kamu tinggal sekarang. Jadi ada pesona yang dia merasa yakin bahwa kamu nggak akan susah diterima oleh keluarganya. Jadi keluarga dia akan sangat gampang menerima hadirnya kamu, karena kamu sebaik dan seluar biasa itu gitu ya. Kemudian di sini ada The Sun. Ya sih, di sini akan ada banyak optimisme, kegembiraan bersama dengan dia. Mungkin di sini bahasa cinta kemudian dia sentuhan fisik atau quality time, banyak ngobrolnya, banyak kegembiraannya lah intinya bersama dengan dia. Jadi aminin aja, semoga bulan Mei adalah menjadi bulan dimana kamu akan bahagia bersama seseorang yang akan datang ini ya. Kalaupun kamu di sini sudah punya pasangan, aku rasa keluarga kamu atau keluarga dia akan lebih terbuka, lebih menerima. Dan ya di sini bulan Mei akan menjadi bulan yang seru sih buat single ataupun yang sudah punya pasangan ya, kayak gitu. Lalu di sini aku lihat ada Knight of Wands. Ini bercerita mengenai kebebasan sebetulnya. Kayak mungkin juga di bulan Mei nanti akan ada beberapa tanggal merah cukup panjang. Mungkin kamu dan dia akan ada momen buat lebih banyak jalan-jalan, atau mungkin liburan kemana, atau mungkin kalau misalnya kalian berdua LDR akan ada momen bertemu lah, kayak gitu juga bisa. Tapi di sini aku pengen bilang bahwa memang di sini kalian sedang bahagia-bahagianya, sedang ini seperti hubungan yang lebih dari apa yang bisa kalian bayangkan selama ini. Tapi juga jangan terbawa sesuatu yang kalau kamu tahu itu buruk, maka jangan lakukan apapun itulah ya, apapun itu. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya aku nggak mau deh melakukan ini, atau mungkin kayaknya aku nggak mau deh nurutin maunya dia dalam hal apapun itu, ya kamu tolak aja. Kamu sangat boleh untuk menolak apapun permintaan dia. Kalau kamu ngerasa itu bertentangan dengan batin kamu, bertentangan dengan apa yang kamu percaya, kayak gitu sih di sini intinya. Karena kelihatannya dia ini jiwanya bebas ya. Kayak ya mungkin kamu di sini struggle-nya adalah perbedaan gaya hidup antara kamu dan dia. Bisa aja kamu di sini tipe kalau orang yang lebih suka di rumah, dia lebih suka sama teman-temannya di luar gitu ya. Atau mungkin juga gaya, misalnya kamu tidurnya tepat waktu sementara dia sukanya begadang, kayak gitulah. Jadi poin-poin seperti itu yang harus jadi sesuatu yang adaptasi
antara kamu dan dia, kayak gitu. Ada justice. Iya, di sini dalam mengambil keputusan apapun di relationship kamu dan dia, entah buat single atau pasangan, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kamu di sini mengambil keputusan hanya untuk membahagiakan dia, tapi sebenarnya kamu nggak setuju, sebenarnya kamu nggak mau gitu loh. Karena justice ini bercerita mengenai keseimbangan, keadilan, karma, kayak gitu. Jadi itu terutama untuk hal-hal yang memang sekiranya itu sesuatu yang sangat besar gitu loh, sesuatu yang kalau dilakukan efeknya bisa berdampak sangat besar ke berbagai aspek, terutama kalau itu berhubungan dengan keluarga gitu sih. Dan aku rasa di bulan Mei nanti teman-teman kalau selama ini sudah berbuat baik, sudah menjaga diri sebaik-baiknya, aku rasa karma baik akan datang kepada kalian. Dan juga sebaliknya, kalau teman-teman di sini memulai sebuah kisah dengan niat yang kurang baik, hati-hati dengan hal-hal negatif yang bisa menyertai hubungan ini. Makanya ketika awal kenal atau awal pendekatan, niatkan hubungan kamu dan dia ini memang untuk sesuatu yang baik ya. Karena ya di sini ada faktor keluarga, makanya juga bahwa serta keluarga menjadi faktor yang penting ketika kamu membuat keputusan untuk bisa bersama dengan dia atau apapun yang berhubungan dengan relationship antara kamu dan dia, kayak gitu sih di sini. Dan ya kisah cinta selalu berhubungan dengan keseimbangan antara effort atau usaha atau energi yang kalian berikan di hubungan ini. Jangan sampai di sini kamunya berusaha sendirian sementara dianya hilang entah kemana. Karena dua orang ini harus seimbang pengorbanannya, perjuangannya, kesetiaannya gitu. Jadi coba nilai itu dari dia. Kalau kamu ngerasa seimbang kok Kak antara effortku dan dia, ya berarti hubungan ini layak buat dilanjutkan untuk menjadi sesuatu yang lebih serius ke depannya. Dan aku mau lihat poin-poin lain mengenai hubungan ini ya, atau prediksi kisah cinta kamu di bulan Mei. Ada honeymoon di sini. Romantisme, kebahagiaan, playfulness, keceriaan gitu ya, hampir sama energinya dengan kartu ini. Jadi mudah-mudahan, aminin aja, entah kamu single akan bertemu dengan orang baru yang membawa kebahagiaan, energi honeymoon, atau mungkin kamu di sini sudah punya pasangan dan akan sebentar lagi mempersiapkan honeymoon alias kamu akan menikah dengan dia. Semoga dilancarkan jalannya dan kamu bersama dengan orang yang tepat gitu. Tapi intinya mudah-mudahan bulan Mei menjadi bulan yang penuh dengan kebahagiaan, optimisme, dan keceriaan buat kamu dan dia. Gitu sih di sini. Dan mudah-mudahan juga restu keluarga akan turun ya. Mudah-mudahan, aminin. Karena kita tinggal di Indonesia ya faktor keluarga menjadi faktor kunci lah. Kalau restu sudah turun, akan at least lebih mudah lah jalan ke depannya. Tinggal gimana koneksi kamu dan dia gitu ya. Ada chill, jadi di bawah santai aja bulan Mei ini. Entah kamu sudah punya pasangan atau belum, di bawah santai. Jangan terlalu sering membandingkan kisah cinta kamu dengan kisah cinta orang lain. Ih, aku sama dia sudah 5 tahun pacaran, tapi kok temen aku yang baru pacaran setahun udah nikah duluan ya. Ya sudah, berarti timingnya mereka memang menikahnya pada saat itu. Dan di sini kamu dan pasangan kamu mungkin harus mempersiapkan sesuatu dulu, membereskan sesuatu dulu gitu. Atau mungkin kalau di sini kamu single, di bawah santai aja lah. Jadi hiduplah untuk kamu saat ini, hari ini. Kamu lagi sibuk kerja, fokus dengan kerjaan kamu. Kamu sibuk kuliah, fokus dengan kuliah kamu gitu. Dan yakin aja orang ini akan datang di saat hati kamu tenang, damai, nggak kebanyakan mikir mengenai tekanan tentang pernikahan atau tentang pacaran kayak gitu di sini. Dan di bawah santai aja sih, di bawah santai aja, dan jangan terlalu sering membanding-bandingkan. Ada seduction di sini mengenai sexual attraction, ketertarikan seksual ya, dan juga kemungkinannya ada orang ketiga. Tapi yang pasti di sini bukan berarti kamu akan ada orang ketiga, tidak selalu seperti itu. Tapi sekali lagi, kenalilah si orang baru ini sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, sampai sekeluarga-keluarganya. Gitu. Kenapa? Karena di sini memang ada sedikit energi bahwa kalau teman-teman salah langkah, takutnya kamu hanya dimanfaatkan aja. Entah mungkin kamu di sini menjadi orang ketiga yang nggak kamu sadari, atau mungkin sebenarnya dia di sini nggak seserius itu niatnya kepada kamu. Tapi mudah-mudahan di sini sih energinya lebih banyak yang serius ya dibandingkan yang cuma. Jangan abaikan juga poin-poin seperti ini. Terutama kalau dia mulai ngeles
kalau kamu nanya tentang keluarganya dia, tentang teman-temannya dia gitu. Karena biasanya kalau dia hanya memanfaatkan kamu secara seksual, dia nggak mau kamu terlalu kenal dengan kehidupan pribadinya dia. Karena mungkin kamu di sini sebagai selingan atau orang ketiganya aja, makanya kenali dia sebaik-baiknya. Tapi aku doakan semoga kamu dapatnya yang ini ya, yang memang anak baik-baik dari keluarga yang sangat baik kayak gitu. Untuk kisah cinta aku rasa ini sudah cukup. Aku akan masuk ke bagian general atau finansialnya kamu, ya. Ada kartu The World di sini, iya. Di sini dari kisah cinta banyak bahagianya. Secara general juga aku lihat banyak bahagianya di sini. Jadi mudah-mudahan aja teman-teman bahagia dengan apa yang sudah kalian usahakan di bulan Mei ini. Dan kalau misalnya dari segi pekerjaan, mudah-mudahan ya kamu bahagialah dengan pekerjaan yang kamu pilih, finansialnya kamu, atau juga pendidikan yang kamu pilih sendiri kayak gitu. Intinya dalam kondisi apapun berbahagialah, karena orang yang harus kalian paling bahagiakan diri kalian sendiri. Maka mudah-mudahan ada banyak kegembiraan di sepanjang bulan Mei nanti. Ada Ten of Wands, ya walaupun ada kegembiraan, tapi tetap akan ada juga pelajaran yang akan datang buat teman-teman. Aku rasa di sini pelajaran penting yang akan kalian dapatkan di bulan Mei ini adalah bertahan. Bertahan dalam artian kalau memang teman-teman misalnya gini, udah ada sebagian yang memikirkan buat resign atau keluar dari pekerjaan, ganti pekerjaan gitu ya. Maka pikirkan baik-baik. Kalau memang kalian masih harus bertahan, maka bertahanlah dulu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan buat ke pekerjaan lain, ya silakan aja kalau sudah dipertimbangkan dengan baik. Tapi di sini aku lihat teman-teman banyak banget yang memang punya kekuatan besar gitu loh di bulan Mei nanti. Walaupun lagi ada ujian, lagi ada masalah, tapi kamu punya kekuatan buat bertahan, memperjuangkan sampai nanti kalian sampai pada goal atau titik dimana keberhasilan itulah yang akan kalian dapatkan kayak gitu. Memang bulan Mei nggak melulu mengenai kebahagiaan, tapi kalian akan bisa menghadapi ini dengan sangat baik karena kalian setangguh itu. Ada Eight of Wands di sini. Kalau misalnya ada kesempatan atau mungkin tawaran yang berhubungan dengan pekerjaan atau finansial, jangan terburu-buru. Pikirkan baik-baik di sini. Kalau misalnya tawaran itu memang bisa memberikan sesuatu yang baik buat kalian, maka terima. Tapi kalau misalnya sesuatu itu kayak belum jelas ini perusahaan apa sih, ini aman nggak ya, maka jangan dulu mengambil keputusan. Coba pelajari baik-baik segala tawaran yang datang kepada kamu di bulan Mei nanti. Dan juga mengenai kesehatan, perhatikan kesehatan teman-teman di sini, terutama kalau mulai ngerasa sering begadang, makanya mulai nggak diperhatikan. Karena di sini kartunya juga bercerita mengenai kesehatan. Itu, jadi perhatikan juga kesehatan kamu. Ada The Judgment. Kalau misalnya ada fase di mana teman-teman pernah ada berantem dengan seseorang, mungkin di bulan-bulan sebelumnya atau saat ini lagi berantem dengan seseorang, aku rasa pemaafan adalah jalan terbaik sih. Karena di sini bulan Mei meminta teman-teman jangan terlalu banyak menyimpan dendam atau kemarahan, karena itu energinya nggak bagus buat kalian. Kenapa? Semakin banyak energi kemarahan yang teman-teman pendam, itu semakin memungkinkan teman-teman menarik energi orang-orang yang nggak bener juga gitu loh. Maksudnya di sini yang nggak jelas hidupnya, nggak jelas tujuannya, yang mungkin kecanduan judi, kecanduan pinjol, kecanduan lain-lainnya, kecanduan pornografi, seksual kayak gitu. Jadi dengan memperbaiki energi kamu dengan pemaafan, penerimaan diri, mudah-mudahan dengan begitu kamu lebih menarik energi orang-orang yang ini, yang serius, yang loyal, yang punya pendidikan bagus, finansial bagus kayak gitu. Dan ini dimulai dari memaafkan dulu atau menerima keadaan, tidak banyak menyimpan dendam di dalam hati, dan bahagia terhadap diri sendiri. Karena sekali lagi bulan Mei ini berhubungan dengan karma. Jadi semakin teman-teman banyak memasukkan energi baik, maka yang baik-baik yang akan datang kayak gitu di sini. Ya, karena di sini kenceng banget nih energinya orang-orang yang mungkin nggak terlalu baik, bisa saja ketarik energinya sama kamu karena mungkin kamunya lagi masih marah, masih seperti itulah gitu ya. Dan aku mau lihat beberapa poin lainnya di sini. Ini pesan penting ya untuk bulan Mei, teman-teman. Ini kartunya sama ya, Eight of Wands. Aku memanifestasi berbagai
kesempatan atau keberuntungan yang banyak sekali. Iya, di sini aku rasa akan ada banyak tawaran, akan ada banyak orang yang percaya sama kamu untuk pekerjaan, finansial, atau mungkin poin-poin lainnya. Tapi sekali lagi, pelajari baik-baik tawaran tersebut. Jangan sampai karena tawarannya sangat menggiurkan, keuntungan yang akan diberikan sangat menjanjikan, ternyata itu semua kebohongan atau scam. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Dan di sini juga sekali lagi kartunya berhubungan dengan kesehatan. Perhatikan kesehatan teman-teman sebaik-baiknya di bulan Mei nanti. Intinya sih kayak gitu, entah mulai makanan, stres, dan kesibukan. Jadi seimbangkan antara sibuk dan juga having fun, mungkin jalan-jalannya kayak gitu. Knight of Pentacles. Aku layak untuk mendapatkan keamanan finansial. Jadi di sini bulan Mei adalah bulan dimana teman-teman memang harus lebih bijak mengenai keuangan. Tapi aku lihat di sini akan ada peningkatan ya mengenai keuangan, karena mungkin kamu sudah belajar untuk lebih bijak, lebih mengerti kalau ada barang yang mau kamu beli, kamu ngerti, aku mau beli barang ini memang aku butuh atau sekedar ikut-ikutan aja karena lagi tren. Kalau emang butuhnya sekarang banget atau bisa aku tunda. Jadi teman-teman kelihatannya sudah banyak lebih bijak lah mengenai mengelola keuangan. Dan di sini karena aku lihat ada gambaran bunga-bunga, mudah-mudahan sih akan ada banyak opportunities atau kesempatan yang sangat bagus untuk hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan keuangan. Kayak gitu di sini. Atau mungkin juga peningkatan dalam karirnya teman-teman. Mudah-mudahan aminin di sini. Dan kalau misalnya pun di sini karena gambarannya dia sedang melihat ke arah luar ya, kalau memang teman-teman sudah merasa muak, sudah mulai memikirkan untuk pindah pekerjaan atau mungkin pingin bisnis aja, silakan, tapi pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena di depan mata terlihat indah, bukan berarti itu benar-benar indah. Ya, jadi pelajari baik-baik. Kalau kamu merasa di luar sana kayaknya ada kesempatan deh, kamu sudah pelajari, kamu sudah mempertimbangkan, dan kamu rasa kamu siap untuk menghadapi itu semua, ya silakan aja dengan segala plus minusnya yang sudah kalian pelajari itu. Karena di luar selalu pasti ada kesempatan sih, kesempatan yang lebih baik. Tapi sekali lagi pelajari sebaik-baiknya sebelum mengambil keputusan. Ada Five of Wands. Aku bertahan di ground, di tanah untuk mendapatkan kedamaian, dalam artian gini, jangan terlalu sombong di bulan Mei nanti. Kalaupun teman-teman mendapatkan kabar baik mengenai finansial atau mungkin kamu akan punya pacar baru atau akan menikah, jangan terlalu sesumbar atau sombong. Karena kesombongan kamu bisa menjadi bumerang yang justru nanti akan membuat kamu kecewa gitu. Jadi di bawah santai aja, chill, santai. Kalau dapat rezeki lebih ya bersyukur, terima kasih Tuhan atas kepercayaan untuk menitipkan rezeki ini kepada saya. Mudah-mudahan rezeki ini bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk saya dan orang-orang yang saya sayangi gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh ini karena aku keren, karena aku hebat. Betul, kamu keren, kamu hebat, sudah kelihatan, tapi jangan sombong. Karena kesombongan bisa menghancurkan kamu. Terutama jangan sombong di depan orang yang lagi nyari pekerjaan, jangan sombong di depan orang yang mungkin baru berpisah, kayak gitulah. Jaga hati. Kamu boleh banggakan diri kamu, banggalah di depan keluarga kamu yang memang tepat buat kamu merasa, mama papa aku dapat gaji tambahan, atau mama papa aku dapat kabar baik. Nah, sampaikan ke mereka, orang-orang yang memang akan ikut bergembira atas keberhasilan kamu. Intinya kayak gitu. Dan ya mudah-mudahan sih kamu mendapatkan kebahagiaan, kedamaian lebih tepatnya di bulan Mei ini, gitu ya. Dan aku mau lihatkan dari sisi charm, ini adalah zodiak kamu atau zodiak orang-orang yang akan terkoneksi dengan kamu di bulan Mei nanti. Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Virgo, Gemini, Pisces, Libra, Sagittarius. Kemudian ini adalah unsur nama orang-orang yang nanti akan ada koneksinya dengan kamu di sepanjang bulan Mei. V, D, Q, Y, E, W, I, M, X. X ini bisa orang lama, teman lama, atau mantan pacar kamu. P, N, S. Kemudian tanggal penting di sepanjang bulan Mei ini 7, 12, 25, 2, 11, 8, 18, 26,
7 dan 14. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi bulan Mei kamu. Semoga bulan Mei ini memberi banyak kebahagiaan, kedamaian, dan banyak hal-hal indah buat teman-teman semua. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.